Pesawat ini diawaki oleh 3 atau 4 orang, terdiri dari 2 pilot dan 1 orang loadmaster. 1 orang awak bersifat opsional. Loadmaster bertugas mengatur kartu yang diambil oleh pesawat. Selain membuka dan menutup pintu kartu, dia juga memastikan bobot kartu tidak melebihi kapasitas. Juga penempatan muatan agar debit berat terdistribusi merata. Untuk ini, lantai kartu pada A400M memiliki sensor yang mengukur bobot muatan di atasnya. Lalu, ada software khusus untuk mempermudah loadmaster mengatur penempatan muatan. Ruang kokpit sudah berdesain glass kokpit, di mana instrumen-instrumen kokpit menggunakan layar display digital, bukan lagi indikator-indikator analog. Desain kokpit ini berbasis pesawat Airbus A380 yang kemudian dimodifikasi untuk kebutuhan militer. Kontrol pesawat sudah menggunakan sistem fly-by-wire. Pilot mengendalikan pesawat menggunakan joystick yang berada di samping. Tidak lagi menggunakan setir pesawat yang disebut sebagai hook. Karena stick ini sangat ringan, mungkin saja stick ini digerakkan terlalu jauh secara tidak sengaja. Misalnya, tersenggol saat pilot bersin. Untuk mencegah pesawat bermanuver ekstrim akibat input speed yang berlebih, sistem kendali dilengkapi dengan flight envelope protection. Ini adalah sistem yang membatasi manuver pesawat akibat input ekstrim yang tidak disengaja. Untuk lepas landas, mendarat, serta terbang dalam kondisi gelap atau visibilitas minim akibat kabut, pesawat dilengkapi dengan perangkat untuk memperjelas pandangan. Perangkat ini adalah Forward Looking Infrared EVS. EVS adalah singkatan dari Enhanced Vision System. Citra dari EVS ditampilkan pada head-up display. Untuk perlindungan dari bahaya tembakan misil, pesawat dilengkapi dengan miras. Bukan ciu atau congyak, tetapi miras merupakan singkatan dari Multicolor Infrared Electron Sensor. Sensor ini mendeteksi rudal yang datang. Kemudian, untuk mengecoh rudal, dilepaskan shaft atau flare. Meskipun berbadan besar, pesawat ini bisa lepas landas dan mendarat di landas laju yang relatif pendek. Untuk lepas landas, hanya butuh jarak 980 meter. Sedangkan untuk mendarat, jaraknya hanya 770 meter. Suatu perbandingan, pesawat Hercules butuh dipacu sekitar 1 km saat lepas landas. Untuk performa saat terbang, ketinggian maksimum yang bisa dicapai adalah 12.200 meter atau 12 km. Kecepatan jelajahnya 781 km per jam di ketinggian 9 km. Untuk kecepatan maksimum bisa sampai Mach 0,72 atau 889 km per jam. Jangkauan terbangnya tergantung muatan yang dibawa. Dengan bahan bakar penuh dan kargo 30 ton, bisa mencapai jarak 4.500 km. Jika muatan yang dibawa hanya 20 ton, jaraknya meningkat menjadi 6.500 km. Ini adalah gambaran jarak terbang dari Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan muatan 20 ton dan 30 ton. Kapasitas bahan bakar penuh adalah 50.500 kg atau 50,5 ton. Mungkin ada yang bertanya, mengapa memakai satuan kilogram dan bukan liter? Ini karena volume bahan bakar bisa naik atau turun karena perbedaan suhu. Sedangkan massa akan tetap sama. Jarak terbang pesawat bisa meningkat dengan pengisian bahan bakar di udara. Ya, pesawat ini dilengkapi dengan probe untuk pengisian bahan bakar di udara. Probe ini terletak di sebelah kiri atas kokpit. Selain bisa diisi bahan bakar di udara, pesawat ini juga bisa berperan sebagai tanker atau pengisi bahan bakar dengan ditambah volume di bawah sayap. Itulah pesawat angkut militer Airbus A400M yang akan memperkuat TNI. Sampai jumpa. Tim 11 di F1. Jadi mantap nih. Soal orang banget yang udah nyanyi wacana bakal ada tim baru di F1. Tapi kayak selalu jadi dengan berbagai alasan-alasan. Ya, yang paling heboh biasanya jelas usahanya Andre tim buat masuk ke F1. Tapi yang kita tahu itu kan selalu ditawarkan tuh sama tim F1 dan dibetin dulu juga.
udah dari kapan tahu Andretti mau masuk ke sirkuit F1 tapi kayak nggak dibolehin gitu sama yang lain. Terus lama nggak ada kabar, dikirain kayak udahan kan. Ini udah tahun ini tiba-tiba F1 ngomongin kalau Cadillac menjoin di F1 sebagai tim 11 di bulan November 2024 kemarin. Cadillac dipastikan akan join di grid mulai musim 2026 dan jadi tim 11 di grid. Lain kan kayak gimana sih yuk? Si Andretti dari tahun ini tolakin terus. Ini tiba-tiba ada nama Cadillac yang masuk-masuk aja. Mungkin banyak dari lu yang bingung atau nggak nih dari mana nih tiba-tiba ada Cadillac kan? Nah di video ini gue mau bahas gimana sih ceritanya Cadillac kok bisa tiba-tiba masuk ke dalam sirkuit F1 dan kira-kira gimana ya prospeknya. Yang tadi mau gue ngejelasin dulu gimana caranya buat jadi tim baru di F1 itu. F1 itu kan eksklusif banget, apalagi zaman sekarang ya. Kalau dulu kayak era 70-an sampai 90-an mah siapa juga bisa balapan di F1. Asal punya duit. Bahkan duitnya lepas sekalipun cuma bisa buat balapan F1-nya aja, ya dulu masih bersisa aja untuk F1. Kayak contohnya Andrea Muda dan kayak tim kelas penting F1 zaman dulu itu. Kalau sekarang udah nggak bisa, semuanya udah benar-benar serius. Dan kalau ada yang mau masuk ke sirkuit F1 ini harus semuanya setuju dulu. Nah di F1 ini ada beberapa stakeholder atau kayak orang-orang pentingnya atau pemain begitu lah. Pertama ada FIA sebagai governing body utama, terus FOM manajemen F1 yang sekarang dikelola sama dua tim media, terus tim F1 yang udah ada di grid. Nah kalau di tim baru yang mau masuk ke sirkuit mereka, tiga komponen ini harus semuanya setuju dulu. Kalau udah oke, lu bisa masuk ke sirkuit kita, kalau enggak ya maaf, nggak bisa. Ngomongnya kayak gitu. Karena butuh persetujuan dua komponen tadi, ya karena mereka bertiga ini udah bikin perjanjian yang namanya Concord Agreement, yang salah satu isinya mengatur pembagian pendapatan, komitmen balapan tiap tim, terus siapa aja tim yang bisa balapan. Nah, kalau di tim baru, otomatis Concord Agreement itu harus berubah. Dan namanya perjanjian ya, kalau ada perubahan ya harus semuanya setuju. Di Concord Agreement yang sekarang juga ngatur kalau ada tim baru yang masuk ke F1, maka harus bayar dulu yang namanya uang delegation fee. Nilainya itu sebesar $200 juta. Ini jadi kayak semacam gatekeepingnya F1 supaya mastiin gak ada lagi tim-tim gak jelas yang tiba-tiba masuk F1 kayak zaman dulu. Dalam prosesnya tentu ada pengajuan formal yang harus dilakukan oleh siapapun yang mau jadi tim baru di F1. Jadi kayak misalnya nih, lu punya tim balap yang mau balapan di F1, ya lu bikin dulu proposalnya, terus diajuin lah ke FIA. Nanti proposalnya masuk, semua akan direview dulu sama FIA, jadi FIA ini sebagai saingan pertama gitu lah. Nanti dicek semuanya sama FIA, dibilang oke atau enggak. Kalau benar oke, maka nanti dapat lampu hijau. Proposalnya akan diajukan ke F1 manajemen dan tim-tim F1. Nah di sini susah nih. Lampu hijau dari FIA aja nggak cukup. FOM sama semua tim F1 harus setuju dulu. Kalau nggak mau ya sampai lebaran kuda dua tetap aja pada lebaran rumah ke proposalnya. Tapi kalau misalnya FOM sama tim F1 setuju, dasar tim barunya akan masuk ke F1 dan turun balapan. Kayak kalau yang gue jelasin tadi sih ya yang praktiknya masih memang ada beda tipis atau prosedurnya yang bisa beda ya dengan ini. Karena juga gue gak pernah bikin yang gitu kayak yang bikin beda aku nih. Cuma udah baca doang. Jadi beda ya. Tapi intinya kalau gue kayak gitu sih. Sebelum gue lebih panjang lagi lagi ngebahas tim sebelas ini, sekali lah, gue mau ngomongin dulu siapa sih namanya yang berikut sama Cadillac dan siapa aja lawan di baliknya. Tentu yang paling pertama dan utama jelas keluarga Andretti berdua ya, karena tim Cadillac ini yang mulai dari sini semua. Jadi ada dua nama, bapak dan anak Andretti. Keduanya mantan pembalap F1, jadi dua anak itu sebenarnya yang dunia F1. Yang bapak namanya Mario Andretti, bapak Mario ini pernah jadi juara di F1. Lalu di 78 bahkan tim motif. Kalau yang bapak ini termasuk pembalap sukses di F1. Bahkan kesuksesannya di F1 itu membuat nama Andretti jadi punya kompetisi yang dalam banget kalau di Amerika. Ya dari kayak semuanya atau macam itu. Nah anaknya Michael Andretti, Michael ini sempat balapan dulu di F1 di era 90-an awal. Tapi Michael ini biasa cuma balapan semakin dari McLaren terus semuanya. Ya mungkin memang rezekinya bukan di F1 ya, ketika ternyata di Amerika. Soalnya di seri kart dia termasuk pembalap papan atas. Karena juara seri sekali dan 5 kali jadi runner up. Jelas bukan pembalap papan atas yang ada di F1. Karena melakukan prestasi bapak anak Andretti ini, kalau dia bilang kalau brand Andretti di Amerika itu udah terkenal banget di dunia balapnya dan memang benar-benar menjual. Apalagi selain dua nama tadi, hasilnya nama Andretti lain menjadi pembalap juga. Kayak misalnya ada Jack Andretti, adiknya Michael Andretti, terus ada Marco Andretti, anaknya Om Michael yang sekarang balapan di juga di NASCAR, dan masih ada lagi sih cuma udah yang gak bisa gue bahas semua. Intinya sih keluarga Andretti ini benar-benar udah koordinasi balap di Amerika. Tapi dalam bahasan ini kita fokus sama dua nama aja ya. Yang pertama ada Mario bapaknya sama Michael anaknya, karena dua nama ini yang fokus membesarin tim Andretti-nya. Tim Andretti-nya sendiri yang sibuk ini itu bukan dari Mario ya, tapi dari Michael. Dan Michael yang dari awal ngurusin dan ngebangun Andretti
Cadillac, GMC, Buick, sama Williams. Ya memang kebanyakan sih di Amerika, tapi jangan salah, dulu dia pernah jadi pembalap mobil terbesar di dunia sebelum salib sama Toyota di 2008, karena dia waktu itu punya imbas khusus ekonomi global tahun 2008. Tapi mereka sekarang udah balik lagi sih. Nah untuk urusan F1 ini, GM pakai Cadillac sebagai brand buat masuk ke F1. Pemilihan brand ini jelas punya peran penting ya, karena nama Cadillac ini juga yang akhirnya membuat keputusan ada tim baru ini jadi berubah. Ya lu bayangin aja kan baru itu kalau lu yang jadi nama brand buat turun F1 ya. Salah satu pemain GM ini ada presidennya namanya Marcus. Sebagai presiden GM, dia masih menjadi di dunia. Bahkan sempat ada hal-hal gitu di IndyCar. Kalau dari profilnya juga tertarik sama masa depan mobil listrik. Kalau dihubungi sama arahnya F1, bisa jadi ini jadi salah satu motivasi GM bahwa mau kerjasama dengan Indonesia. Selain dia ada kelas komentar